Halo Sobat Semansa, welcome to our video. Kami dari kelompok 3 kelas 10D SMA Negeri 1 Terbanggi Besar. Kali ini kami akan membagikan hasil observasi kokurikuler kami yang berjudul Jari GeoExtos, Jelajahi Ruang dan Interaksi, Geografi, Ekonomi, dan Sosiologi di food court modern dalam salah satu pusat perbelanjaan Lampung Tengah. Sebelum kita mulai, kenalan dulu yuk sama anggota kelompok kami. Lokasi observasi kami adalah food court modern yang ada di PB Swalayan, Bandar Jaya, Lampung Tengah. Secara absolut, tempat ini berada di Jalan Proklamator Raya nomor 26. Dilihat dari sisi keterjangkauannya, lokasi food court ini sangat strategis karena berada tepat di sisi jalan lintas Sumatera, membuatnya mudah diakses menggunakan kendaraan umum maupun pribadi. Hal ini memicu terjadinya interaksi keruangan yang kuat. Food court yang ada di sini pun bukan hanya menjadi tempat mampir bagi pengunjung yang selesai berbelanja, tapi juga sudah menjadi destinasi kuliner mandiri bagi masyarakat sekitar. Lalu, bagaimana ya kondisi interaksi sosial dan ekonominya di lapangan? Yuk, mari kita simak hasil wawancara tim kami berikut ini. Permisi Kak, ini kami dari kelompok GeoExtos SMA Negeri 1 Terbanggi Besar. Izin untuk wawancara kakaknya nih sebentar seputar kehidupan sosial dan ekonomi yang ada di food court PB ini. Nah, dilihat-lihat kan stand di sini banyak ya Kak, bervariatif gitu makanan dan minumannya. Nah, kakak sendiri berjualan di sini sudah sejak kapan Kak, dan kenapa memilih lokasi berjualan di sini? Karena sangat strategis ya, rame. Terus banyak orang nyari minum juga kalau panas kan. Nah, terus di sini tuh orang paling sering bayar tuh pakai cash atau QRIS nih Kak? Banyak kan cash sih. Di sini nggak nyediain QRIS. Oh, kakaknya berarti nggak nyediain QRIS ya? Nah, terus di sini tuh biasanya pembeli tuh lebih suka ngobrol-ngobrol atau tanya-tanya dulu sebelum beli, atau langsung kayak pesan, bayar, dan langsung pergi gitu Kak? Langsung pesan bayar gitu aja sih. Berarti jarang kayak tanya-tanya dulu gitu ya Kak? Kalau di cheese ya. Oke, last question nih Kak. Nah, semenjak ada sistem pembayaran digital nih, walau kakak nggak nyediain nih, menurut kakak kerasa nggak sih kalau hubungan interaksi antara penjual dan pembeli itu lebih singkat atau malah lebih praktis daripada sebelumnya ada sistem ini? Lebih praktis ya, lebih cepat ya sebenarnya malahan. Tapi ya itu bosnya nggak nyediain kios. Nah, jadi kakak lebih milih untuk biar bisa ngobrol langsung sama penjualnya gitu Kak? Oke, terima kasih banyak ya Kak atas waktunya karena udah mau menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Semoga jualannya laris terus dan pembelinya juga ramai terus nih. Pokoknya terima kasih banyak ya Kak. Sama-sama, makasih juga. Halo Ibu, permisi. Oh ya, halo. Ini kami dari kelompok GeoExtos SMA Negeri 1 Terbanggi Besar. Izin untuk wawancara Ibu sebentar nih. Sebagai pembeli di food court ini untuk tugas sekolah kami. Nah, ini sebelumnya dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Fitri. Nah, Ibu tadi ke sini naik apa nih Bu kendaraannya, dan menurut Ibu akses ke food court PB ini tuh gampang dicari nggak sih Bu dari luar? Tadi ke sini naik motor. Terus kalau ke PB ini sangat dekat sekali diakses, mau dari arah sana atau arah sini juga nggak masalah. Lancar aja gitu. Nah, terus Ibu sendiri tuh tadi kesini emang sengaja mau ke food court atau kebetulan lagi belanja dari PB terus mampir ke sini nih Bu? Kebetulan tadi dari belanja, terus mampir ke cari makan cemilan siang.
Nah, kan Ibu tadi habis belanja nih. Ini bayarnya pakai cash atau kris nih, Bu? Dan kira-kira alasan Ibu pilih cara pembayaran itu apa nih? Pakai manual sih, ya kan. Kalau pakai manual, apa ini bisa memperhitungkan dananya sih, dan apa ini yang harus kita belanja apa, dan kira-kira berapa yang harus kita keluarkan udah ada perhitungan gitu. Tapi kalau aku misalnya pakai kris, aduh belum pernah coba sih. Menurutku lagi suka dengan manual dulu aja. Oke, berarti ibunya Kayak mana nggak tahu. ibunya tim tunai nih guys, tim cash ya. Nah, terus ini ibunya sendiri tuh lebih nyaman pesan makanan yang bisa langsung scan sendiri atau lebih suka dilayani dan ngobrol langsung sama penjualnya nih, Bu? Kalau aku sebenarnya lebih suka ketemu sama pelayan, lebih suka ngobrol langsung sama pelayannya sih. Jadi bisa mengkondisikan seperti apa yang kita mau gitu. Oke, terima kasih banyak ya Bu, dan maaf kalau udah mengganggu waktunya. Semoga ini rezekinya lancar terus biar bisa membantu UMKM di sekitar. Ya, sama-sama ya. Iya Bu, Ya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Semoga sukses ya. Kami sudah berada di gedung Holian menurut saya. Kali ini kami bersama kakak Kak Fitri, Putri. Iya. Kakak di sini bekerja sebagai apa? Aku sebagai karyawan yang jualan. Jualan. Oke kak. Jadi ini kami menanyakan beberapa pertanyaan ya kak. Oke. Untuk yang pertama adalah sudah berapa lama kakak jualan di sini dan kenapa kakak memilih lokasi di sini ya? Aku kerja di sini sekitar 8 bulan. Ini kenapa milih tempat di sini? Karena tempat di sini cukup strategis untuk jualan. Karena sering rame, apalagi libur. Oh, kalau boleh tahu nama kakaknya di mana ya? Di hukum Gitu. Iya. Oke. Masuk. Dan untuk selanjutnya pertanyaannya kan sudah ada sarana pembelian baru kan berupa digital. Oh Oke. ya. Nah, dengan kris ini ya kak, Ya. untuk dari segi pembelian itu pembeli biasanya lebih sering menggunakan kris atau uang tunai langsung. Untuk saat ini mungkin karena belum familiar sama kris, jadi lebih banyak yang pakai cash. Oh, lebih pakai. Iya. Tapi kalau menurut kakaknya sendiri lebih efektif pakai kris atau cash? Untuk aku sendiri lebih efektif pakai kris ya. Nah, selama kakak menggunakan kris, ada tidak seperti kendala atau masalah-masalah yang didapat nggak? Untuk masalah mungkin cuma jaringan aja ya. Jaringan? Iya, jaringan aja. Iya. Santai. Oh, biasanya pembeli di sini kalau mau beli makanan biasanya lebih suka ngobrol-ngobrol dengan kakak menaikkan makanannya atau langsung memilih makanannya. Biasanya ada sebagian orang yang nanya dulu, Kak ini apa, terus ini terbuat dari apa. Kadang ada juga langsung udah tahu ini tuh makanan apa, jadi langsung beli. Tapi lebih banyak yang bertanya atau yang langsung. Ada yang lebih banyak yang bertanya. Oh, yang bertanya. Iya, soalnya dimsum mentai itu kayak belum familiar gitu untuk masyarakat kita. Oke. Oke, kalau untuk pertanyaan pertama adalah menurut kakak, aku ke food court CB ini gampang dicari nggak sih dari luar? Mudah dicari sih soalnya di depan pintu masuknya langsung ya. Jadi langsung ke food courtnya ya? Iya. Oke, untuk yang kedua, kakak sendiri ke sini memang sengaja untuk ke food courtnya atau ke PB-nya? Tapi bos luar oleh food court. Betul, saya tadi mau belanja di dalam cuma yang saya cari nggak ada terus mampir ke food court ini. Oke. Terus kakak tadi bayarnya pakai cash atau QRIS ya kak? Kakak bayarin QRIS atau QRIS? Nanti niatnya pakai cash ya. Pakai cash ya. Tapi kakak sendiri lebih nyaman pesan makanan yang bisa langsung cash atau dilayani ngobrol gitu terus pakai cash? Kalau scan kan pakai QRIS itu. Sebenarnya enak kayak QRIS ini sih. Oh, Iya. jadi kakak lebih senang pakai QRIS. Betul. Ada cash. Iya. Oke, terima kasih banyak kak. Udah gitu aja. Betul. Iya. Sama-sama. Tuh, dilihat stand di sini kan banyak makanan dan minuman gitu. Kalau boleh tahu, kakak sudah berjualan di sini sejak kapan ya, kak? Sudah setengah tahunan kalau nggak salah. Oh, kira-kira kakak kenapa milih berjualan di sini daripada tempat lain? Karena apa ya, orang tahu juga di sini kan apa bosnya yang di sini kan. Oh, terus juga pajak itu ya, mungkin Iya, orang karena lewat ya. iya rame juga. Terus ini kan ada kiris itu. Nah, kira-kira pembeli itu lebih
sering pakai kiris atau pakai dompet normal? Lebih seringnya ini sih cash. Lebih seringnya cash. Lebih sering cash ya. Apa sih kendala kalau misalnya orang pakai kris, misalnya sinyal di dalam sering susah atau prosesnya malah lebih lama dibanding cash? Ya biasanya kadang-kadang kalau ini sinyal ya. Oh, sinyal ya. Iya. Terus mungkin orang juga males ngisi saldo gitu Pak. Iya. Terus mungkin pembeli sini apakah sering ngobrol-ngobrol, tanya-tanya dulu sebelum beli atau langsung bayar seperti gitu? Iya, kadang-kadang sih suka nanya kayak ininya bisa custom atau enggak. Oh iya. Pertanyaan terakhir, semenjak ada sistem pembayaran digital kiris ini, menurut kakak kerasa nggak sih kalau misalnya hubungan interaksi antara penjual dan pembeli jadi lebih singkat atau malah lebih praktis daripada sebelumnya? Iya, malah lebih praktis. Lebih praktis ya? Iya. Berarti kakak seneng ya karena ini? Iya. Kami dari SMA 1 Terbanggi Besar Iya, ingin mewawancarai kakak untuk pedas kios kami, apakah boleh? boleh. Menurut kakak akses ke food court KB ini gampang dicari atau enggak sih? Gampang. Gampang dicari. Kakak sendiri sini memang belanja ke PB terus kebetulan mampir ke sini atau kakak memang pengen ke standnya? Emang kebetulan di sini kebetulan. ya. Kakak bayar pakai cash atau pakai kiris kak? Terus Pakai kenapa cash. kakak pakai cash daripada kiris? Iya, lebih mudah aja. Udah pakai cash ya? Iya. Oh kiris ini ya, oke. Iya, Terus kakak sendiri lebih nyaman pesen makanan yang langsung atau scan? langsung. Langsung ya? Jadi biar bisa ngobrol juga sama penjual lain. Iya, iya. Terima kasih banyak ya kak. Iya. Udah ngopi. Iya. Makasih. Dari hasil wawancara dan pengamatan langsung, tim kami menemukan fakta menarik di sektor ekonomi. Berdasarkan grafik ini, terlihat perbandingan antara penggunaan tunai dan kris. Meski digitalisasi mulai berkembang, kami masih menemukan beberapa kendala teknis seperti masalah sinyal dan pemahaman teknologi di lapangan. Selain itu, masih banyak juga yang menggunakan sistem tunai sampai saat ini, meski penggunaan kris semakin diminati karena dianggap lebih praktis dan efisien bagi penjual maupun pembeli. Perubahan ini menjadi bukti nyata bahwa perkembangan teknologi telah mempengaruhi aktivitas ekonomi sehari-hari masyarakat Bandar Jaya. Selain itu, dari sisi geografi, terlihat adanya fenomena aglomerasi. Para pedagang makanan berkumpul di area ini karena daya tarik pengunjung PB Swalayan yang tinggi, maupun masyarakat sekitar karena adanya tren makanan, sehingga menciptakan efisiensi bagi penjual dan kemudahan bagi pembeli. Dari sisi sosiologi, kami menemukan bahwa food court di sini telah bertransformasi menjadi ruang interaksi sosial. Bukan sekadar tempat makan, tapi menjadi tempat berkumpul, membangun pertemanan, hingga mengikuti tren kuliner. Budaya antre dan sikap ramah yang kami temukan menunjukkan adanya kegiatan sosial yang saling menguntungkan. Kesimpulannya, food court PB Swalayan Bandar Jaya merupakan ruang fungsional yang merepresentasikan fenomena aglomerasi geografi dengan memanfaatkan lokasi strategis di jalur lintas dan pusat perbelanjaan untuk menarik konsumen. Tempat ini juga menjadi titik digitalisasi transaksi melalui penggunaan kris, sekaligus bertransformasi menjadi ruang interaksi sosial modern bagi masyarakat Bandar Jaya.